Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan selamat malam untuk para peserta kelas Kaizen Talk. Terima kasih banyak sudah menyempatkan dirinya untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Gimana kabarnya Bapak, Ibu, Kakak, Adik, dan teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Baik, kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Gimana di sini, adakah yang ikuti lomba-lomba kemerdekaan di perumahan-perumahan atau lingkungannya? Boleh dong ditulis di kolom chat, lomba-lomba apa sih yang seru di lingkungan teman-teman? Di lingkungan saya kemarin yang paling seru itu ada lomba balap karung, tapi itu udah biasa ya, tapi kemarin tuh seru banget. Oke, baik. Boleh diceritain aja di kolom chat teman-teman sekalian. Dan sebelum saya memulai, juga saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir di webinar kita pada malam hari ini. Boleh yuk diramein di kolom chatnya, ditulis namanya siapa, asalnya dari mana, domisilinya dari mana, kemudian statusnya sebagai apa, apakah mahasiswa atau sudah bekerja. Boleh dicantumin di kolom chatnya agar kita bisa saling berkenalan satu sama lain, bahkan bisa saling berkolaborasi. Boleh dong ya diramein nih di kolom chatnya, di sini tuh udah lumayan rame nih, udah. Oke. Wah, di sini ada Kak Keane. Halo, selamat malam Kak Keane. Kak Keane pernah mengikuti lomba. Wih, keren. Kak Keane dan Pasar Bali. Halo, selamat malam Kak. Di sini juga sudah banyaknya, ada Kak Dia, ada Kak Delvia, ada Kak Leni. Halo, boleh yuk berkenalan di kolom chatnya. Oke, nggak usah malu-malu teman-teman, boleh saling berkenalan satu sama lain agar bisa membangun relasi satu sama lain ya. Baik, mungkin teman-teman di sini masih malu-malu. Saya akan melanjutkan untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, sebelum memasuki rangkaian acara kita pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alaya Firiski mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam sesi Kaizen Talk pada malam hari ini dengan tema Empowering Self-Growth, Navigating Scholarship for Personal Development. Nah, sebelum kita memasuki inti acara pada malam hari ini, saya izin memperkenalkan beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Nah, sebelum saya membacakan apa saja sih ruang-ruang yang ada di Kaizen Room, teman-teman nih ada yang sudah kepoin Instagramnya Kaizen Room, pasti sudah tahu nih ruang-ruang apa aja sih yang dimiliki oleh Kaizen Room. Boleh dong dicantumin di kolom chatnya. Adakah yang sudah tahu atau masih belum tahu? Oke, oh halo, ada Kak Delvia dari Medan. Wih, ada Kak Nova, ada Kak Nova dia. Halo. Oke, baik. Saya lanjut. Sepertinya teman-teman masih belum ada yang tahu nih ya ruang-ruang apa saja yang dimiliki oleh Kaizen Room. Jadi Kaizen Room ini memiliki 4 ruang. Yang pertama yaitu ada ruang usaha. Ruang ini hadir sebagai solusi untuk membantu para UMKM dari level pemula dengan rancangan strategi yang relevan dan mampu diimplementasikan secara tepat. Dan yang kedua, ada ruang kreasi. Ruang ini hadir untuk membantu teman-teman sekalian membangun karir sesuai dengan situasi dan kebutuhan akan kecakapan digital. Kemudian ada ruang interaksi. Ruang interaksi ini sebagai solusi bagi teman-teman yang ingin memperdalam kemampuan komunikasi untuk meningkatkan karir teman-teman. Dan yang paling baru dari Kaizen Room,
ada ruang apresiasi. Ruang apresiasi ini sebagai upaya untuk menciptakan inklusivitas. Karena Kaizen Room percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Nah, itu dia beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengetahui program-program apa saja sih yang dimiliki dari setiap ruang yang sudah saya sebutkan tadi dengan mengakses link yang ada di bio Instagram kita di @kaizenroom. Baik, supaya kelas kita berjalan dengan kondusif, saya akan membacakan tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk mematikan mic atau dalam keadaan mute selama sesi ini berlangsung sampai dipersilakan untuk open mic. Kemudian yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh banget nih ya mencantumkan pertanyaan di kolom chat. Namun pertanyaan teman-teman akan kita bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga boleh banget untuk menyalakan kameranya agar menciptakan suasana yang lebih interaktif dan terlihat nih wajah-wajah semangat untuk belajar di malam hari ini. Baik, itu tadi beberapa tata tertib selama kelas berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sebelum saya memanggilkan narasumber kita pada malam hari ini, ada video dulu nih yang ingin ditayangkan oleh kakak operator. Dipersilakan kakak operator. Oke, baik. Terima kasih kakak operator. Nah, tadi di videonya sudah di-spill siapa sih narasumber kita di malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja nih ya kita panggilkan Kak Lukman Hakim sebagai content writer dan awardee LPDP. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam Kak Alaya. Halo, salam kenal Kak. Aku panggilnya Kak Lukman atau Kak Hakim atau ada panggilan akrabnya nih? Lukman aja. Oke, baik Kak Lukman. Posisinya live sekarang nih ada di mana nih Kak? Saya di Jogja ini kebetulan baru seminggu mau masuk kuliah. Jadi saya baru baru mau masuk kuliah ini sebenarnya. Baru seminggu masuk. Oke, oke, berarti lagi masih masih libur berarti ya Kak ya? Baru seminggu masuk. Jadi udah Oh, seminggu tapi masih seminggu. orientasi. Ya, Oke. Gimana nih di Jogja ada lomba-lomba yang seru nggak nih Kak kemarin nih 17 Agustus? kebetulan saya nggak ikut langsung tapi beberapa teman-teman kemudian sore bahkan malam ini masih ada nih. Kalau malam ini mungkin lombanya lebih santai. Ini di tetangga, mohon maaf nanti kalau agak berisik karena di sebelah rumah eh, karaoke nampaknya. Wah rame, semoga nggak masuk ya soundnya ke kita. Iya. Oke, eh, mungkin langsung saja nih ya Kak ya. Mungkin teman-teman nih penasaran ya dengan materi kita, dengan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan untuk Kak Lukman untuk memaparkan materinya. Apakah sudah siap Kak? Siap, Oke, sudah siap. baik. Saya ingatkan kembali untuk waktu pemaparannya 40 menit dan izin saya mengingatkan jika waktu pemaparannya sudah hampir habis. Baik, panggung virtualnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Alaya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman ini nampaknya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, ada yang dari NTT, ada yang dari Malang, ada yang dari Solo, dan lain sebagainya. Ini nampaknya ada beberapa teman saya ini, teman saya juga nih yang ikut. Jadi saya agak grogi sedikit nih karena ada beberapa teman yang ikut. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mari kita belajar bersama. Di sini saya tentu saja bukan sebagai pemateri yang akan memberikan materi, tapi sebagai kawan bicara dari teman-teman, teman diskusi, atau
sharing ya kita. Nah, karena apa namanya proses dari misal nanti kita akan ngobrolin tentang beasiswa, kemudian bagaimana self growth atau apa namanya growth mindset, kemudian apa personal development itu kaitannya dengan banyak orang. Jadi saya nggak bisa berdiri sendiri tanpa teman-teman, begitupun teman-teman tidak bisa tanpa forum yang seperti ini. Gitu. Oke, tapi sebelumnya saya pengen kenalan dulu nih karena saya belum terkenal. Oke, sudah kelihatan ya Kak Alaya ya PowerPoint saya atau oke, sudah nampak. Oke, malam hari ini kita akan berbicara, kita akan membahas tentang empowering self growth, navigating scholarship for personal development. Oke, tentang bagaimana kita akan menguatkan atau menebalkan ya self growth, apa namanya nih kemampuan kita dalam berkembang, kemudian yang akan mengantarkan kita, yang akan apa menjadikan kompas kita navigate eh, scholarship itu apa namanya beasiswa akan menjadi salah satu hal yang penting bagi pertumbuhan personal kita atau personal development. Karena menurut saya salah satu jalan pintas nih teman-teman, ini tak sepil nih, jalan pintas supaya kita bisa apa namanya kita terbangun growth mindset, kemudian personal development, selain ikut kelas-kelas di Kaizen, kemudian dan lain sebagainya, itu dengan cara beasiswa gitu. Dan itu ada sertifikatnya kalau beasiswa. Maksudnya ada ijazahnya nanti ketika lulus tentu saja. Kalau nggak lulus ya beda lagi. Oke, kembali lagi saya mau berkenalan sama teman-teman karena saya belum terkenal. Sebentar, namanya. Oke, oke. Oke, perkenalkan saya Lukman Hakim, aslinya Purworejo, Jawa Tengah, kota kecil, bukan kota tepatnya kabupaten di selatan Jawa. Kalau teman-teman mungkin tahu, mungkin belum tahu Purworejo, tapi mungkin tahu Wonosobo karena ada Dieng, atau tahu Kulon Progo karena ada bandara terbaru di Yogyakarta. Nah itu sampingnya, pokoknya sebelahnya lah gitu. Kota kecil, kabupaten kecil yang kalau orang-orang sebut itu sebagai kabupaten atau kota bagi para pensiunan karena saking sepinya gitu Kak Ala ya. Jadi kota pensiunan. Jadi kalau teman-teman mau kedamaian ya ke sana, tapi jangan harap di sana ada bioskop, kemudian ada banyak hal-hal yang mungkin hiburan gitu. Karena kota pensiunan ya bapak-bapak, ibu-ibu pensiun ya sukanya ya hal-hal yang apa tenang dan lain sebagainya. Saya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Tepatnya lebih tepat lagi, saya lebih dusun lagi, lebih di desa lagi, karena di Kecamatan Bruno. Makanya nama belakang saya Lukman Hakim Bruno. Di Kecamatan Bruno di perbatasan Wonosobo gitu. Ini background saya supaya nanti teman-teman bisa, oh saya yang dari daerah, kemudian saya yang tanda kutip mungkin nggak ada privilege, kemudian juga saya ini siapa gitu. Apa namanya mindset-mindset seperti itu perlu untuk kita pelan-pelan hilangkan, pelan-pelan kita rubah, pelan-pelan kita hilangkan supaya kita tetap menjadi pribadi yang apa adanya tapi optimis gitu ya. Nah, saya sebenarnya sudah cukup lama lulus dari S1 dan saya melanjutkan saya dapat beasiswa S1 juga dari CSS Mora apa namanya beasiswa santri berprestasi dari Kemenak di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian S2 saya mendapat beasiswa yang nanti saya akan masuk di Center for Religious and Cross Cultural Studies di Pascasarjana UGM. Nah, ini saya baru seminggu nih, teman-teman, baru seminggu masuk di kampus saya ini gitu. Tapi saya sudah lulus sejak 2019. Jadi saya gap year dari S1 ke S2 sekitar 3,5 tahunan. Oke, selain itu aktivitas saya banyak sekali karena saya apa namanya banyak aktivitas tapi tidak kerja, pengangguran tak tetap lebih tepatnya. Saya sebagai peneliti, content writer di komunitas digital Kaliopak dan lain sebagainya aktivitas-aktivitas yang apa namanya yang lainnya gitu. Nah, di bawah ini ada kontak saya, bisa lewat email, bisa lewat LinkedIn atau bisa lewat Instagram. Oke, mari kita masuk. Saya mau mulai dari apa yang saya ketika pertama kali mau cerita sedikit ya Kak Ala ya, boleh ya. Ketika Mas Andika menyodorkan tema pada yang kita akan kita bahas malam hari ini, saya langsung teringat pada nazom ini. Kalau teman-teman yang dari pesantren ini mungkin bisa bisa sudah tahu gitu ya.
Tapi ini kaitannya dengan mungkin agak universal gitu. Jadi teman-teman yang bukan Muslim ataupun apa namanya yang tidak tahu Arab bahkan gitu, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Jawa karena ini di bawahnya ini bahasa Jawa teman-teman. Ini yang ini bahasa Arab, di bawahnya bahasa Jawa gitu. Nah ini di Jawa biasanya seperti itu di pondok-pondok. Nah tapi ada yang menarik menurut saya. Ini apa namanya merefer ingatan saya kepada ketika sore-sore saya mengaji dan saya menghafalkan nazam ini gitu. Apa sih sebenarnya eh, modal atau provision bekal bagi kita ketika kita mau mencari ilmu bagi seorang sarjana untuk menjadi sarjana itu bekalnya apa gitu. Nah ini saya ambil dari kitab itu gitu, Ta'limul Muta'alim atau kitab Alala dari Lirboyo. Nah, Eh, dalam bahasa Jawa mungkin teman-teman bisa bisa baca yang di bawah ini alalatan nalul ilm ini. Nah, di bawah ini elingo dak hasil ilmu angin nemperkoro. Jadi ada ingatlah gitu ya bahasa Indonesia aja lah biar cepet. Ingatlah mencari ilmu akan berhasil jika ditopang 6 hal. Nah, ini yang penting di sini teman-teman. Ada 6 hal yang menopang keberhasilan ilmu. Yang pertama kecerdasan. Tentu saja kalau apa namanya terlalu tidak cerdas gitu ya, non cerdas gitu ya akan susah juga gitu. Tapi kecerdasan ini tidak serta-merta menjadi satu-satunya hal yang paling berpengaruh. Ada 5 hal yang lain. Yang kedua semangat, ini juga termasuk di dalamnya nanti tekun gitu, sabar, kesabaran, baik kesabaran ketika menghadapi masalah maupun kesabaran ketika mau menghadapi ujian, kemudian mau apa namanya mencari ilmu yang baru dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga biaya. Ini juga yang nggak kalah penting. Ada biaya gitu. Kalau tadi dilihat saya S1 kemudian S2 beasiswa karena saya berasal dari bukan orang yang kaya, orang yang sangat sederhana bahkan. Karena biayanya kurang, akhirnya saya mencari cara. Nah, ini ada satu eh, ada satu hambatan, kemudian kita cari jalan yang lain gitu. Kalau saya punya kecerdasan, tapi biaya saya mungkin lebih rendah, saya akan maksimalkan di kecerdasan ini. Atau kalau saya kecerdasannya kurang, saya akan sekolah baik sebanyak-banyaknya, saya akan belajar sebanyak-banyaknya dengan biaya yang saya punya. Kemudian yang selanjutnya ada guru. Kemudian yang terakhir, ini yang sering dilupakan, yakni proses. Nah, ini penting teman-teman, ada 6 hal ini yang perlu kita jadikan modal atau bekal dalam mencari ilmu, yakni kecerdasan, semangat, sabar, ada biaya di situ, kemudian ada guru. Nah, ini yang penting juga. Kadang-kadang kita belajar tanpa guru. Nah, ini kadang-kadang dalam eh, apa bidang-bidang tertentu berbahaya. Semisal kedokteran ketika kita belajar tanpa guru tiba-tiba membedah temannya gitu kan. Itu bahaya sekali gitu. Tapi pelajaran-pelajaran yang lain semisal desain gitu tinggal cari di chat GPT, cari di YouTube atau di tutorial-tutorial kita bisa tanpa guru. Tanpa guru secara tapi ada proses. Ini yang kadang-kadang luput atau kadang-kadang kita lupakan. Ada proses yang lama. Oke, mari kita mulai sajian utama kita. Nah, untuk growth mindset, sebelum nanti kita akan berbicara tentang beasiswa lebih dalam, tentang scholarship, tapi saya pengen memulai dari mindset kita. Pengen mulai bahwa saya pikir beasiswa ataupun apa namanya, mungkin kalau bagi teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, teman-teman yang sudah bekerja itu apa ketika teman-teman sudah bekerja itu ada hal-hal yang mungkin kita prioritaskan dan ada hal-hal yang mungkin kita tinggalkan terlebih dahulu. Tapi sebelum kita menentukan mana yang kita prioritaskan, mana yang mau kita tinggalkan atau kita ya nanti dulu lah gitu. Nah, kita perlu untuk ada 2 hal ini. Oke. Tapi sebelumnya supaya kita makin semangat karena waktu saya ini cukup panjang, saya senang sekali waktunya cukup panjang. Supaya semangat mohon saya minta share di eh, meeting chat nanti jawaban teman-teman. Nah, kita main game sedikit ya teman-teman. Nah, coba teman-teman apa pejamkan mata, teman-teman pejamkan mata seperti saya ini bisa dilihat, kemudian pejamkan mata, kemudian tangannya mengepal meskipun nggak di atas ya nggak apa-apa di bawah gitu, tangannya mengepal, tarik nafas, sudah pejamkan mata, tangan mengepal, nggak usah kuat-kuat nggak apa-apa. Kemudian tarik nafas yang cukup dalam. Oke, tarik nafas yang cukup dalam. Kemudian bayangkan, menurut teman-teman, siapa itu leader, siapa itu pemimpin. Bayangkan, sosoknya seperti apa, atau profilnya seperti apa, bayangkan. Oke, oke, sudah. Keluarkan nafasnya. Coba di-share di
kolom chat. Saya mau dengar, saya mau lihat, saya mau baca dari apa yang teman-teman bayangkan. Apakah sama dengan saya atau enggak? Silahkan, monggo teman-teman. Saya tunggu ya. Silahkan siapa atau semisal saya membayangkan seseorang yang berjas, kemudian seseorang yang memakai apa, kemudian apa, atau membayangkan yang lain. Silahkan, ada yang mau nge-share, ada yang mau share. Siapa yang teman-teman bayangkan ketika teman-teman eh, membayangkan seorang leader, seorang pemimpin. Oke, oke, sudah ada satu nih pemimpin yang memiliki aura karisma. Oke, berkarisma Kak. Oke, oh, kalah ya. Oke. Kemudian yang lain monggo saya masih tunggu loh. Saya tunggu loh. Nggak lanjut kalau nggak ada ini. Cahaya. Oke, cahaya. Wah, ini filosofis ini. Oke, ada yang lain atau sosoknya seperti apa gitu. Oke, saya tunggu satu lagi. Kompeten. Oke. Pengorbanan. Oke. Oke. Sosoknya ada yang membayangkan sosoknya, misal seorang CEO atau bisnismen atau apa gitu. Oke. Saya mau tanya satu hal. Saya membayangkan presiden. Oke, oh, Mas Agri. Oh, keren ini. Pemimpin dari segi pemikiran, ideologi, dan perilaku. Oke, keren juga. Oke, adakah teman-teman pebisnis muda? Terima kasih, Kak Anis. Adakah dari teman-teman di sini yang membayangkan atau dalam kondisi teman-teman terpejam itu, teman-teman membayangkan diri teman-teman sendiri? Ada nggak? Ada nggak? Monggo, saya tunggu kalau ada di chat room. Adakah yang membayangkan diri teman-teman sendiri? Misal saya terpejam, kemudian mengepalkan tangan, kemudian menarik nafas. Saya membayangkan yang ada di kepala saya seorang pemimpin adalah Lukman Hakim gitu. Oke, Kak Elviana. Oke, saya. Wah, menarik ini. Mantap. Sambil ketawa ini serius apa tidak tapi ini. Oke, mantap. Nah, ini kejadian juga di saya, teman-teman. Rata-rata dari kita ketika kita membayangkan sosok pemimpin, ketika membayangkan sosok yang ideal bagi kita dalam satu bidang gitu. Saya tadi contohkan sebagai pemimpin, kita membayangkan orang lain. Mungkin teman-teman ada yang membayangkan orang dengan jas, kemudian setelan jas rapi, ada yang tadi membayangkan presiden, kemudian ada yang teman-teman membayangkan dia hanya pakai kaos, kemudian pakai celana panjang, celana training panjang, lalu pakai sepatu sneaker, saya kayak seorang Mark Zuckerberg atau seperti Steve Jobs atau orang yang dengan badan kekar seperti Aderai atau dan lain sebagainya. Tapi jarang dan saya juga mengalami teman-teman. Thomas Shelby, oke. Oke, saya juga mengalami bahwa saya tidak membayangkan diri saya sendiri. Saya tidak mengidealkan diri saya sendiri sebagai seorang pemimpin. Ini nggak masalah, meskipun ini perlu untuk kita optimis bahwa kita juga seorang pemimpin. Seperti yang tadi ada di chatroom, kita adalah salah satunya pemimpin dari kita sendiri. Oke, lalu seperti apa supaya kita bisa menjadi pemimpin minimal untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain dan kita memiliki growth mindset atau mindset berkelanjutan. Nah, define your own story. Maaf ini ada typo. Oke, define your own story. Definisikan ceritamu sendiri atau definisikan sendiri ceritamu. Saya lebih suka mengartikan definisikan sendiri ceritamu. Jadi kita subjeknya. Yang mendefinisikan siapa? Saya sendiri. Bukan definisikan sendiri ceritamu, bukan definisikan ceritamu sendiri. Itu kayak kesepian ya kalau yang terakhir. Definisikan ceritamu sendiri. Sedangkan definisikan sendiri ceritamu. Nah, ketika kita mau mendefinisikan cerita kita, alur hidup kita, saya setelah ini mau ngapain, semisal saya teman-teman yang masih kuliah S1, saya habis ini mau kerja, atau saya habis ini mau cari beasiswa, atau saya mau bisnis lah gitu. Saya mau ikut kelasnya Kaizen yang tadi tentang UMKM gitu. Nanti saya mau mengembangkan bisnis gitu. Nah, ketika kita mau menentukan cerita kita, cerita sukses tentu saja, itu kita harus memiliki dua hal. Yang pertama, kita harus mengetahui diri kita sendiri, yang kita bisa lihat dengan cara-cara banyak sekali caranya. Ada analisis SWOT, kita melihat kekuatan dan kelemahan kita, atau dengan hal-hal yang lain ada piramida terbalik, kuadran tertutup dan lain sebagainya. Nah, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Mana yang kelebihan, mana yang kekurangan. Seperti tadi saya di depan, semisal saya punya kelebihan
di biaya, di uang mungkin, di dalam kekayaan, harta. Nah, saya pengen pintar, saya pengen menjadi orang yang cerdas, orang yang seorang profesor, semisal seperti itu, saya menghabiskan banyak uang untuk menuju cita-cita saya, karena saya punya kelebihan itu. Ketika saya nggak punya banyak uang, tapi saya pengen mencapai cita-cita saya akan mencari jalan lain dengan cara beasiswa, dengan cara berusaha atau berwirausaha, bisnis, atau dengan cara bekerja kemudian investasi dan lain sebagainya. Nah, tapi itu harus dimulai dari mengetahui diri sendiri. Keinginan kita apa, kemudian kekuatan dan kelemahan kita pada sisi yang mana. Nah, step selanjutnya setelah kita sudah mengetahui diri kita sendiri, mengetahui kelemahan dan kelebihan kita, dan juga mengetahui tujuan kita mau ngapain setelah ini, nah, kita harus set your achievable goal. Nah, ini harus kita ingat-ingat teman-teman, bahwa nggak hanya nggak hanya menentukan goal atau menentukan tujuan kita, tapi juga yang achievable. Jangan yang utopia gitu ya, harus yang achievable, harus yang kita yang masuk akal lah gampangannya, yang realistis gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada bantuan-bantuan, ada hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang kita nggak realistis tapi kita dapatkan gitu. Tapi itu 1001. Jadi kalau mau berjalan dengan jalan yang sebagaimana banyak orang ya harus realistis dong, harus achievable, harus bisa diraih atau bisa diambil, bisa diraih. Nah, plan realistik, sistematik, dan achieve goal. Nah, ini perlu untuk teman-teman, untuk kita semua, termasuk saya, merencanakan sesuatu atau goal yang realistis, kemudian sistematis, dan dapat dijangkau. Nah, realistis contohnya apa? Misal saya latar belakangnya dari kecil di ilmu-ilmu humaniora, kemudian saya tiba-tiba saya pengen jadi pengen jadi dokter gitu ya, pengen jadi dokter bedah. Padahal umur saya sudah sekian, sudah seperti sekarang ini, saya tiba-tiba mau S2 di bidang dokter bedah, gitu kan. Itu kan namanya nggak realistis. Meskipun bisa jadi itu nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu. Tapi yang realistis gitu ya, yang bisa dijangkau. Kemudian sistematis. Nah ini juga penting teman-teman. Sistematis ini supaya nanti membantu kita supaya dapat meraih cita-cita kita. Maksudnya apa? Hari demi hari, kemudian setiap minggu kita bisa evaluasi, kita bisa melihat, oh saya pada step ini, ketika cita-cita saya pada posisi di atas gini, nah saya masih di sini, nah saya naik segini seminggu ini, kemudian 1 bulan naik segini, nah masih berapa jauh dengan cita-cita saya, berapa kira-kira usaha yang saya perlukan, nah ini sistematis di sini. Jadi selain realistis, selain yang bisa dijangkau, juga sistematis yang kita bisa tahu step by step-nya. Kita bisa melakukan step by step-nya. Karena kalau semisal tiba-tiba saya memiliki cita-cita menjadi seorang profesor di bidang saya gitu. Meskipun ini realistis kan, ketika saya bercita-cita seperti itu, atau saya bercita-cita menjadi seorang bisnismen di bidang jual beli mebel semisal seperti itu, karena semisal saya hidup di Jepara gitu, nah itu kan realistis tapi tidak sistematis, tiba-tiba cita-citanya terlalu tinggi yang kita tidak tahu nih, kayak seolah-olah ada bolong di sini, jadi cita-citanya di sini di tengah-tengahnya bolong keropos nggak ada isinya, akhirnya kita kejauhan nih untuk menjangkau, akhirnya bingung caranya seperti apa. Nah itu di situ pentingnya sistematis, pentingnya bahwa cita-cita kita harus goals atau cita-cita kita harus direncanakan dengan realistis dan juga sistematis. Oke, yang selanjutnya, nah ini yang penting teman-teman. Saya pengen di awal ini pengen teman-teman memiliki mindset yang bagus, termasuk saya karena ini juga pembelajaran baru bagi saya. Kita di sini belajar bareng-bareng, saya hanya share atau membagikan beberapa hal yang sudah saya tahu lebih dulu, tapi teman-teman mungkin lebih kreatif dan nanti ketika kita diskusi, teman-teman ada pertanyaan, bisa jadi saya belum bisa menjawab. Tapi saya akan mencoba memulai dengan bagaimana menuju kesuksesan. Ini kesuksesan ini luas sekali ya teman-teman. Tidak hanya di bidang materi, tidak hanya pada semisal kuliah atau bisnis atau apa, tapi pada banyak. Semisal saya punya trauma gitu ya. Saya punya trauma dengan anjing semisal kayak gitu. Karena waktu kecil saya pernah digigit anjing dan itu
menakutkan sekali waktu itu gitu. Saya diseret dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya punya trauma. Padahal teman-teman saya, padahal orang-orang pada suka anjing, kok saya sangat trauma dengan itu. Nah, ketika saya berhasil untuk melampaui trauma itu juga sebentuk kesuksesan. Jadi mendefinisikan kesuksesan tadi yang di depan, define your own story. Nah, itu juga kita perlu untuk mendefinisikan apa arti sukses bagi kita. Yang independen nggak harus ikut-ikut orang lain, boleh ikut-ikut itu boleh juga gitu. Tapi untuk apa namanya lebih kuatnya, nah kita harus memiliki sendiri biar kita nggak gampang di tengah jalan kita belok, di tengah jalan kita capek dan lain sebagainya. Nah, bagaimana road to suksesnya? Ada tiga jalan, teman-teman. Ini tiga jalan besar yang nanti kita akan bahas satu persatu secara lebih konkretnya. Yang pertama di perihal mindset atau perception. Ada di persepsi kita, di pola pikir kita. Nah, ini kita harus apa namanya? Kita harus mencegahnya, kita harus menanggulanginya dengan ada beberapa hal yang saya sebutkan di bawahnya. Ada long live learning, kemudian creative thinking, kemudian persistent, adaptable, kemudian committed. Nah, ini beberapa hal ini ada banyak sekali yang kalau saya sebutkan semua nggak akan cukup ini slide-nya gitu. Tapi ada banyak sekali yang teman-teman bisa isi sendiri, yang teman-teman bisa isi sendiri terkait dengan perception ini, yang terkait dengan mindset ini, dengan persepsi teman-teman ini. Cara bagaimana semisal saya membangun persepsi saya tentang diri saya, kemudian tentang dunia yang akan saya tekuni, cita-cita yang akan saya raih dan lain sebagainya dengan cara semisal kita creative thinking, kita menjadi seorang yang berpikir secara kreatif gitu, tidak linier saja gitu. Semisal ada permasalahan A, solusinya nggak harus B, tapi bisa solusinya Z atau solusinya min A gitu dan lain sebagainya. Kemudian persisten, ada ketekunan di situ. Kemudian adaptable, bisa beradaptasi. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang apa yang selanjutnya committed atau berkomitmen penuh atau tekun ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita apa namanya lakukan setiap hari, meskipun dalam waktu sadar maupun tidak sadar. Ada creative thinking tadi, kemudian persisten, adaptable, committed dan lain sebagainya ini. Nah, ini persepsi dalam apa namanya kaitannya dengan mindset kita. Kemudian yang kedua kaitannya dengan opportunity. Nah, ini dengan apa kesempatan atau apa opportunity. Surround yourself with the good people, stay exposure. Nah, ketika kita sudah menyiapkan persepsi kita, sudah memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki mindset kita dengan kreatif, persisten, adaptable, dan lain sebagainya, kita sudah siap untuk menjangkau opportunity atau menjangkau kesempatan ketika ada satu kesempatan. Nah, supaya kita terus mendapatkan kesempatan-kesempatan, ya surround yourself with the good people. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, supaya kita tereksposur, tersinari oleh aura positif mereka, dan ketika ada kesempatan-kesempatan kita menjadi orang yang mendapatkan atau menjadi orang yang dapat kabar duluan, gampangnya seperti itu. Nah, ketika semisal saya nih mau mendaftar beasiswa atau saya mau berbisnis gitu, atau saya mau melamar pekerjaan, ya saya harus bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan saya. Saya mau mendaftar beasiswa, ya saya harus gabung grup-grup beasiswa. Saya mau mendaftar di satu perusahaan, saya harus bergabung dengan orang-orang yang mengerti tentang itu, gitu. Kalau bahasanya orang dulu, kalau mau wangi, ya bergaulah dengan tukang parfum gitu. Tidak bergaul dengan tukang sampah gitu kan. Nah, kalau mau apa namanya belajar tentang itu ya bergaul dengan orang-orang itu gitu. Kita harus stay exposure, harus terus-menerus tersinari atau terus-menerus mendapatkan exposure-exposure baru supaya kita lebih semangat, supaya itu menjadi support system kita. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah great luck. Ketika udah ada perception, udah ada mindset kita udah dibenahi, kemudian opportunity atau kesempatan sudah datang, nah kita hanya tinggal menjemput keberuntungan besar. Nah, di sini saya memberikan apa namanya luck ya, keberuntungan. Karena saya merasa ketika saya mendapatkan satu keberhasilan, di satu sisi saya itu juga ada usaha saya, di sisi lain ada hal-hal yang saya merasa beruntung. Semisal saya ceritakan, saya lolos beasiswa LPDP ini 2022 di bulan Juni. Di bulan Juni saya gelombang pertama.
daftarnya bulan Februari, kemudian tahap kedua apa namanya sampai tahap wawancara di bulan Juni, Mei akhir sampai Juni, pengumumannya di bulan Juni. Nah, eh, ketika apa namanya saya wawancaranya ada 5 orang dan saya merasa saya sudah kayaknya nggak lolos nih. Kayaknya kemungkinan lolos saya cuma 50 gitu ya. Cuma 50% nih gitu. Berbeda dengan sebelumnya karena juga saya pernah gagal teman-teman. Di 2021 gelombang 2 bulan September yang pengumumannya bulan November, saya gagal. Saya nggak lolos karena saya sudah terlalu pede. Nah, ketika di gelombang 1 yang 2022, saya yang itu justru lolos, saya merasa wah ini kayaknya susah ini. Ketika orang tua saya nanya, gimana tadi wawancaranya gitu. Alhamdulillah lancar, berjalan lancar. Maksudnya nggak ada ngadat-ngadat, nggak ada kita dimarahin atau apa dan lain sebagainya. Terus gimana kira-kira hasilnya menurutmu? Saya cerita, wah kayaknya susah. Mungkin 50-50 lah ya. Mungkin kalau seandainya saya boleh eh, optimis, mungkin optimisme saya cuman 10% gitu. Jadi mungkin cuma 60% lah kemungkinannya. Nah, yang 40% ini saya bingung. Karena pertanyaan-pertanyaan saya merasa nggak memuaskan jawaban-jawaban yang saya berikan gitu. Kayaknya kurang nih, ada yang kurang dan lain sebagainya. Nah, ada hal-hal yang berbau keberuntungan dan saya menganggap itu sebuah keberuntungan. Kalau apa namanya triloginya si Mira Abu Sahaf ini kan ada perception, opportunity, kemudian yang ketiga nanti jangan membanding-bandingkan gitu ya. Tapi saya mau mengambil great luck atau keberuntungan besar. Ketika menyatunya antara persepsi atau mindset sudah baik, kemudian ada kesempatan, kita sudah menyiapkan dengan persepsi-persepsi yang baik, dengan soft skill maupun hard skill, kemudian ada kesempatan, nah kita tinggal mengunduh atau memetik keberhasilan atau keberuntungan besar itu. Nah, di sini saya sebutkan great luck will be achieved if an opportunity meets preparation. Nah, keberuntungan itu sebenarnya bukan keberuntungan yang wallahu a'lam gitu. Nah, itu ada benernya sih. Cuman kita harus mendefinisikan apa itu keberuntungan. Nah, menurut saya keberuntungan adalah sesuatu yang kita raih yang kadang-kadang kemungkinannya kecil, tapi ketika ada kesinambungan antara kesempatan dengan persiapan kita, semisal nih, saya tiba-tiba dipanggil Mas, minta tolong untuk jadi MC gitu kan. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba menyuruh orang yang nggak pernah jadi MC gitu kan. Nggak mungkin, kecuali emang orangnya adanya cuma itu doang gitu kan. Jadi ada preparation. Oh, dia portofolionya bagus. Oh, dia terbiasa menjadi MC. Oh, dia terbiasa menjadi kameramen gitu kan. Oh, saya minta tolong dong jadi ini gitu. Oh iya bisa gitu. Karena ada latar belakang, kemudian ada preparation, ada persiapan di situ. Jadi keberuntungan itu bukan benar-benar beruntung dalam arti tiba-tiba di kamar saya ada makanan banyak atau apa gitu. Ini bukan zaman nabi-nabi teman-teman. Ini zaman modern. Ini zaman apa kemerdekaan ya, zaman modern gitu. Nah, udah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Jarang sekali kejadian gitu kan. Itu 1001 dan kita nggak itu lebih susah daripada kita melalui jalan-jalan yang seperti saya sebutkan ini. Mau melalui yang kayak gitu itu lebih susah. Tiba-tiba di kamar saya ada makanan banyak, itu cara kerjanya lebih susah dipelajari daripada ini. Mending teman-teman belajar ini aja gitu. Nah, eh, apa keberuntungan besar ini adalah suatu kepencapaian ketika satu opportunity atau satu kesempatan bertemu dengan suatu persiapan. Jadi ya kita harus menyiapkan diri supaya ketika ada kesempatan kita udah siap gitu loh. Ketika ada kesempatan kita udah siap. Contohnya, ini saya contohkan. Semisal saya menanam cabai gitu kan. Menanam cabai sudah bagus di pot, kemudian di tanah dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba hujan gitu kan. Nah, ketika ada hujan itu kayak seolah-olah ada opportunity, ada kesempatan gitu. Langsung dia tumbuh. Kalau dia memang cabainya sehat. Kalau beda kalau cabainya nggak sehat gitu kan. Atau dia cabainya ditaruh di eh, pasir gitu kan, itu nggak akan tumbuh. Beda dengan ketika di tanah. Nah, ada persiapan kita menyiapkan ketika mau hujan kita menyiapkan dengan ini. Nah, kita udah nggak takut-takut lagi. Kemudian kita akan menemukan kenyamanan dan akan menemukan keberuntungan itu. Jadi prinsipnya adalah bahwa keberuntungan itu datangnya dari kesempatan yang dikombinasikan oleh kita dengan persiapan. Oke, dan masih banyak dan waktunya sudah kayaknya sudah tinggal sedikit. Nah,
Lalu seperti apa poin-poin yang perlu untuk kita kembangkan? Nanti sebelum nanti di akhir saya akan membicarakan tentang step by step beasiswa saya gitu. Saya akan berbicara dulu terkait dengan mindset, dengan cara kerja atau ketika beasiswa itu apa sih yang dipertimbangkan oleh reviewer dan lain sebagainya, interviewer gitu. Nah, yang pertama, ketika mau daftar beasiswa, daftar kerjaan, itu pertama apa coba teman-teman? Ada yang mau share? Ketika mau daftar kerja supaya diterima kerja, supaya diterima beasiswa, supaya semisal teman-teman diterima pacarnya gitu ya, supaya teman-teman diterima itu ngapain dulu? Hal yang pertama dilakukan ngapain? Semisal saya mau apa namanya mau melamar seorang nih. Nah, supaya saya diterima lamarannya atau saya mau mendaftar beasiswa, apa yang pertama teman-teman apa namanya? Pertama teman-teman lakukan? Paling awal apa? Ada yang mau berbagi? Jangan-jangan udah pada tidur ini. Membosankan ya saya. Menggali informasi beasiswa yang didaftar. Oke, mantap satu. Oke, itu menggali informasi. Ini bener banget. Nah, tapi menggali ini nggak cukup. Yang pertama harus dilawan adalah mendaftar itu sendiri. Ketika mau mau menembak seorang ya tembak gitu. Entah nanti diterima atau niat. Oke, bagus, niat. Ini benar semua, nggak ada jawaban salah. Tapi yang saya pengen ketengahkan adalah kita lakukan terlebih dahulu. Kita take a risk, ambil resiko, berani mengambil resiko. How many times have you missed out on opportunities because you think you are not good enough? Berapa banyak kamu melupakan atau kamu melewatkan satu kesempatan karena kamu mending kamu kamu berpikir wah saya jelas misalnya Bright gitu saya bisa LPT saya juga ya keterima kerja di sana bisa nggak ya berbisnis ini teks ambil resiko berani mengambil itu penting. Nah, coba dengan from you. Mantap. Terima kasih Kak Ali. Berapa banyak yang kita sudah lewatkan kesempatan sudah kita lewatkan karena kita mending-mending gitu mending inilah mending nggak usah lah saya berpikir saya belum belum saatnya deh gitu. Berapa banyak teman-teman yang kayak gitu? Udah banyak sekali saya merefleksi diri saya sendiri. Mungkin kalau nggak saya nggak mendang-mending, saya sekarang udah hanya. Karena saya eh, lulus sebelum COVID ya teman-teman. Saya masih mengalami wisuda sebelum COVID. Tapi karena saya mendang-mending, saya ketinggalan 1 bulan. Dibandingkan teman-teman saya yang saatan, dia langsung daftar LPDP, dia sudah keterima dan dia sudah selesai beberapa orang. Sudah selesai nih gitu. Karena saya mending nanti dulu lah saya mau rehat sejenak habis S1 habis skripsi melelahkan apa namanya setiap malam begadang harus ngejar dosen sana sini apalagi waktu itu dosen saya mau segera ke Amerika dia jadi saya harus ngejar dan saya harus dalam waktu beberapa bulan saya harus selesai kalau enggak saya akan ganti dosen pembimbing dan itu akan sulit lagi gitu. Nah, karena saya mending udahlah saya rehat sejenak. Ternyata bulan berikutnya sudah COVID. Nah, nggak ada lagi kesempatan dibuka beasiswa LPDP waktu itu. Akhirnya saya harus apa gap year, harus menunggu lagi beberapa tahun baru akhirnya alhamdulillahnya bisa anu lagi. Itu untuk menjaga kontinuitas, menjaga semangat supaya tetap oh saya tetap mau mendaftar lagi nih gitu. Itu juga susah teman-teman. Makanya take a risk, ambil aja kalau teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah punya portofolio bagus, kemudian sudah punya persyaratan dokumen, udah coba aja. Bahkan teman saya ada yang 8 kali dia gagal, baru keterima yang ke-8. Ada juga yang 4 kali dia gagal, S2 gagal tiga kali, kemudian yang keempat dia sudah mendaftar S3. Tapi S3 dia berhasil. Jadi S2-nya dia bayar sendiri, S3-nya dia daftar dan berhasil. Itu banyak cerita-cerita yang seperti itu. Tapi ya ambil aja gitu. Coba aja dulu gitu. Jalan aja dulu lah gitu pokoknya. Nah, kemudian yang ke selanjutnya, take deep breaths and reflection on and reflect on. Ketika kita sudah mengambil resiko, kita sudah memikirkan matang-matang, kita sudah melihat kemungkinan dan apa namanya kemungkinan saya diterima atau saya lolos atau enggak itu sudah menimbang-nimbang. Nah, kita perlu menarik nafas dalam-dalam bentar, kemudian kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ketika pendaftaran, ya ini umum aja, yang mau bekerja silahkan, atau yang mau bisnis, atau yang mau beasiswa silahkan, mau mendaftar apapun itu, kita harus
menarik nafas dalam-dalam, kemudian kita berefleksi. Ketika kita sudah berhasil, semisal sudah keterima nih beasiswanya atau udah lolos nih masuk kerja nih tuh, saya dapat pekerjaan yang saya impikan gitu. Pertama bersyukur atas pencapaian itu, karena di situ ada banyak orang, ada banyak unsur-unsur yang di luar kita bantu kita. Mungkin doa orang tua, dukungan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, dari kakak dan adik, kemudian dari orang-orang lain yang kita temui, mungkin tukang fotokopi kadang-kadang seperti itu. Orang kalau di Jogja angkringan, bapak-bapak angkringan yang selalu membikinkan makan buat saya gitu. Itu ada perlu untuk kita bersyukur dan mengucap apa namanya syukur gitu tentang pencapaian ini. Nah, sebaliknya kalau kita gagal, semisal nggak lolos nih, kayak dulu saya juga galau juga teman-teman. Ketika yang pertama saya galau juga. Ya ambil pelajarannya dari kegagalan itu. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita perbaiki, supaya kita siap dan untuk kuda-kuda langkah yang baru. Kita nyiapin langkah yang baru gitu. Ambil pelajarannya, refleksikan, kemudian kita renungkan, oh saya mungkin kurangnya di sini, oh saya kurangnya di sini gitu. Fun fact ya teman-teman, salah satu refleksi yang saya dapatkan ketika saya gagal di 2021 itu adalah saya merasa di 2021 sudah sangat apa namanya optimis gitu. Portofolio saya kayaknya bagus nih gitu. Apalagi waktu itu apa namanya interviewernya dia memuji-muji saya, dia lihat akun media sosial saya, dia memuji banyak hal tentang saya dan lain sebagainya. Saya terbang gitu kan. Kemudian tiba-tiba saya dijatuhkan dari ketinggian itu gitu. Saya gagal, saya nggak lolos. Nah, akhirnya saya berefleksi apa sih yang kurang dari saya? Oh, saya terlalu jumawa, terlalu percaya diri. Yang itu menjadikan saya kurang waspada kan. Kemudian yang kedua, jujur saja, jujur saja, saya mencari beasiswa juga Udah salah satunya nggak hanya untuk kuliah gratis, tapi aneh. karena beasiswa ini kan ada biayanya. Jadi paling tidak selama 2 tahun nih uang saku saya aman gitu kan. Saya nggak perlu kerja yang berat-berat, uang saku saya aman karena udah ditanggung beasiswa. Nah, jujur saya seperti itu. Nah, itu orientasi kayak gitu tadi bener. Makasih Mas Ali Samsudin. Niat itu penting. Nah, saya merefleksikan itu. Niat itu penting dan saya mengambil pelajaran bahwa oh ternyata niat saya buruk. Waktu gagal saya niat saya buruk. Niat saya kurang kurang baik nih. Akhirnya Tuhan saya tidak meridhoi, tidak merestui saya mendapatkan itu. Nanti jadinya sombong dong kalau saya dapat gitu. Udah niatnya nggak baik, udah mikir kayak gitu, udah terlalu optimis, terlalu terlalu jumawa, lolos lagi gitu. Nah, akhirnya saya diredam. Oh, saya akhirnya lebih mungkin saya merasa saya lebih apa namanya lebih bijaksana ketika mendaftar yang selanjutnya. Saya meminta doa kepada orang-orang, meminta restu kepada orang tua saya dan lain sebagainya. Apa niat yang perlu untuk saya apa namanya untuk saya eh, tekankan di hati saya. Ketika awalnya niat saya salah satunya itu tadi ada ya saya pasti saya pengen S2 dan saya pengen belajar lebih banyak itu pasti, tapi niat di luar itu apa gitu. Nah, ternyata niat saya salah satunya karena faktor uang gitu. Nah, akhirnya itu tadi yang menggagalkan saya. Nah, oke. Nah, ketika kita sudah tadi ada pencapaian, ada yang tercapai, ada yang gagal. Nah, ini yang penting juga teman-teman. Run at your own pace. Ojo dibanding-banding ke. Kamu lari aja di relmu. Kamu lari aja di jalanmu. Masalah nanti saya misalkan saya, mohon maaf ya, saya nyontoin saya terus gitu. Karena ya apa namanya ini tentang cerita saya di dalam meraih beasiswa itu gitu. Nah, semisal saya kan dari 2019 sampai 2022 itu gap year 3 tahun teman-teman, hampir 4 tahun. Nah, kalau dipikir-pikir, oh teman-teman saya udah selesai, udah selesai bahkan ada teman-teman saya yang dia S2 di Kanada, kemudian dia ngambil double degree di Qatar gitu. Nah, itu kan saya iri banget teman-teman, saya iri gitu ya. Ini manusiawi dan nggak masalah juga gitu. Saya iri, wah Asmi gitu. Saya panas juga gitu, panas juga. Wah, kok teman-teman udah pada berhasil, kok saya belum gitu. Tapi ya itu, saya harus fokus pada jalan saya sendiri. Ada orang-orang yang kalau teman-teman bisa lihat, ada mungkin Mark Zuckerberg yang dia kaya dalam usia muda. Tapi ingat juga ada siapa namanya Warren Buffett yang dia baru menjadi miliuner, baru menjadi kaya raya, menjadi salah seorang yang paling kaya di dunia itu di umur 54 tahun, teman-teman. Bayangkan itu. Atau contoh lain dalam hal pendidikan, bayangkan dulu ada apa namanya nih
filosof-filosof yang dari mulai muda dia sudah keren, dia sudah menjadi pakar. Tapi ada namanya siapa namanya? eh Pakar hermeneutika yang dia baru 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 berhasil, teorinya baru diakui ketika dia usia tua gitu. Ada yang seperti itu. Atau kalau aktor ya, Morgan Freeman, teman-teman tahu Morgan Freeman? Aktor Hollywood yang sudah kita nggak pernah lihat masa mudanya kayak gimana. Saya nggak pernah tahu tuh. Dia ada film yang ketika muda nggak. Morgan Freeman itu dia baru baru berhasil atau baru tenar ketika umurnya sudah kepala empat, bahkan mungkin 50-an dia baru baru tenar. Bahkan dia mendapat Oscar kan baru umur-umur segitu gitu. Sebelum-sebelumnya dia nggak dikenal. Ada Leonardo DiCaprio yang dari kecil sudah tenar gitu. Kita masing-masing. Jadi ojo dibanding-banding kayak gitu kalau bahasa Jawa. Jangan dibanding-bandingkan. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Ya kalau kita melihat teman kita berhasil dan kita merasa, wah kok saya belum ya? Itu harus kita jadikan sebagai energi positif untuk memotivasi kita supaya kita lebih fokus meraih itu. Tapi jangan membanding-bandingkan gitu. Run at your own pace. Jadi larilah di lintasan kita sendiri, jangan di lintasan orang lain. Nggak usah kesana kemari, di fokus di diri kita sendiri. Oke, kemudian yang terakhir sebelum nanti kita ngomongin beasiswanya, be Kaizen. Nah, ini pas banget nih dengan Kaizen Talk. Nah, self growth itu apa? Be Kaizen. Pertama, be Kaizen. Kita perlu untuk menjadi seorang seperti Kaizen gitu kan. Kai dan Zen gitu ya. Kalau yang di postingan di Instagram itu saya jadi membaca-baca lagi gitu ya. Meskipun dulu saya pernah juga membaca, tapi saya ikut membaca lagi. Oh iya, ini menarik juga gitu. Nah, Kaizen itu apa? Continuously improving. Jadi perbaikan terus-menerus, yang itu nanti hasilnya adalah self growth, perkembangan diri atau kedewasaan diri gitu. Menjadi seorang kaizen itu jangan bayangkan di Jepang kemudian orang yang bertapa dan lain sebagainya gitu. Tapi eh, yang terus-menerus memperbaiki diri. Oke, kemudian yang terakhir, nanti ada beberapa slide, scholarship step. Nah, ini saya mau cerita. Untuk scholarship steps, nanti mungkin teman-teman bertanya saja dengan saya dan nanti akan saya share gitu, apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana caranya dan lain sebagainya karena itu agak teknis. Tapi ini di LPDP ya teman-teman. Saya menampilkan di LPDP. Kalau beasiswa saya yang sebelumnya dari Kemenak itu hanya sampai tahap 2 kalau di sini. Jadi tidak ada wawancara waktu itu karena S1 juga kan mungkin. Yang pertama register and document. Jadi apa namanya? Registrasi dan verifikasi dokumen gitu. Yang pertama mendaftar tentu saja dan mensubmit atau mengunggah dokumen-dokumen yang disyaratkan. Jadi jangan sampai salah. Kalau di tahap awal aja udah gagal, nah ini berarti ada yang salah dengan diri kita. Kita kurang persiapan pasti kalau kayak gitu gitu. Kita salah membaca tanggal, semisal udah deadline-nya kemarin, sekarang baru daftar, nggak mungkin dong keterima. Udah langsung nggak mungkin keterima. Kemudian semisal kalau di LPDP yang dibutuhkan TOEFL ITP ini yang LPDP Kemenq ya, yang Kementerian Keuangan. Kalau yang Kemenak atau yang lainnya nanti hal lain gitu karena kebutuhannya beda-beda. Tapi secara umum TOEFL ITP atau IELTS gitu kan, atau TOEFL IBT yang standar internasional. Nah, kita harus mengetahui itu, harus mempelajari itu gitu sebelum mendaftar. Jangan sampai yang kita upload, yang kita submit adalah preparation TOEFL gitu, TOEFL preparation doang gitu, yang nggak akan lolos gitu. Atau seharusnya kita mengupload yang paling remeh mungkin ya, mengupload KTP, ternyata kita lupa nggak submit KTP gitu. Padahal kita punya gitu kan. Wah, itu kan fatal, nggak mungkin lolos. Ini yang paling mudah tapi juga menentukan karena jalan pertama gitu. Yang kedua, cognitive and psikotest. Nah, ini tes yang kedua. Ini udah mulai tes nih, tes potensi akademik dan pemecahan masalah. Nah, ini perlu belajar teman-teman. Waktu itu saya belajar lewat Google iya, kemudian lewat YouTube yang paling banyak, sama di aplikasi gratisan semua saya teman-teman, sama sama tentu saja tanya teman-teman, tanya kawan-kawan saya yang sudah keterima, senior-senior saya tentang bagaimana tips and triknya untuk mengatasi soal-soal tes potensi akademik ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, interview atau wawancara. Ada verifikasi dokumen di situ, biasanya ditanyain apakah benar, semisal ya, apakah benar Lukman ini pernah jadi pembicara di Kaizen Talk gitu ya. Di sini melampirkan katanya pernah di
berbicara di Kaizen Talk sebagai narasumber tentang ini, tapi nggak ada buktinya mana gitu. Oh ini sertifikatnya, oh ini misal ini ada fotonya gitu. Bahkan sesimpel foto, misal kayak gini nih, terus saya capture gitu, saya screenshot gitu, kemudian saya tampilkan itu sudah menjadi salah satu bukti gitu. Kalau itu apa namanya bukan di dalam tahap yang pertama. Kalau tahap yang pertama itu memang harus strict ya. Tapi kalau dalam interview, kalau misal hanya ada ini saya hanya ada screenshotnya Pak karena waktu itu eh, sertifikatnya sudah hilang, saya nggak ketemu lagi, tinggal scanannya gitu, misal seperti itu. Tapi itu juga sebaiknya kita siapkan gitu. Waktu itu saya menyiapkan dokumen-dokumen di samping saya karena wawancaranya online, tinggal saya ambil. Oh ini saya ada Pak. Katanya kamu jadi pembicara ini. Oh ini saya ada Pak. Katanya kamu ini, oh ini saya adanya PDF Pak untuk yang ini gitu. Karena bisa apa namanya forumnya Zoom gitu, online gitu. Oh iya gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting ini teman-teman pertanggungjawaban portofolio dan esai yang telah disubmit. Karena kita harus menulis esai kan kalau di LPDP. Waktu itu saya hanya satu esai 1.600 kata. Kira-kira kalau halaman ya sekitar 4 halaman sampai 5 halaman lah. 1.600 kata. Nah, itu 1.600 kata sampai 1.700 kata. Nah, itu esai yang kita tulis tentang motivasi, saya sebenarnya siapa, latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian saya mau mengapa mengambil prodi ini, mengapa saya tertarik dengan prodi ini, apakah saya sudah kira-kira sudah riset, dan kira-kira apa sumbangsih saya untuk Indonesia karena LPDP ini beasiswa negara sumbangsih saya untuk Indonesia ketika saya mengambil prodi ini dan lain sebagainya itu ada di esai dan itu yang paling dipertanyakan dan juga teman-teman dalam interview LPDP bagi yang belum ya itu ada 3 interviewer yang satu interview tentang latar belakang teman-teman secara umum mungkin beliau ketua interviewnya kemudian yang kedua fokus tentang kajian teman-teman tentang bidang teman-teman, bidang yang mau diambil, misal humaniora atau eksak atau teknik dan lain sebagainya. Yang ketiga, psikolog. Nah, ini yang susah. Susah untuk dibohongi karena ada psikolognya. Nah, yang satu nanti ada admin yang memantau itu, 4 interview. Nah, ini nanti yang akan ditanyakan. Semisal bagaimana cara menjawab dan lain sebagainya, nanti kita bisa diskusi dan saya belajar juga dari teman-teman dari YouTube. Nah, dari keseluruhan proses ini, 3 hal ini, karena waktu saya tinggal sedikit, nanti kita lanjutkan. Dari keseluruhan proses ini, saya menganggap ini sebagai investment proses. Ini proses investasi, gitu. Bahwa semisal keberhasilan yang saya raih sekarang, ini bukan keberhasilan yang saya usahakan minggu lalu, bulan lalu bukan. Tapi mungkin tahun lalu atau 5 tahun yang lalu. Habit yang saya bangun beberapa tahun yang lalu, itu baru dirasakan sekarang kan. Mungkin teman-teman pernah ada yang mungkin teman-teman ada yang pernah diet gitu. Nah, mungkin baru ngerasain enaknya sekarang gitu. Dulu-dulu merasakan sengsara. Nah, ya sama dengan ketika kita mau meraih sesuatu. Investasi ini seperti investasi. Ketika saya mau mendaftar beasiswa ini, saya mulai eh, melis kebutuhan apa namanya ini kebutuhan berkas saya itu bulan Desember saya masih ingat akhir Desember 2021. Padahal saya baru daftar 2022 bulan September dan saya mulai ngelis setengah tahun sebelumnya gitu. Kira-kira 7 bulanan sebelumnya. Saya mulai ngelis dan kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang lain, saya termasuk yang telat. Maksudnya saya termasuk yang mendadak gitu. Ada yang sampai setahun sebelumnya, 9 bulan sebelumnya. Ada yang kursus dulu di Pare untuk bahasa Inggris atau di tempat-tempat teman-teman sendiri atau belajar intensif dengan teman sendiri atau membuat group discussion dan lain sebagainya. Itu prosesnya panjang. Bahkan ini yang teman-teman kalau yang masih kuliah ini bisa dilakukan sembari kuliah menyicil dari sekarang gitu. Semisal ya bahasa Inggris, oh saya bahasa Inggrisnya masih kurang nih gitu. Oh saya tiap hari ketika malam sebelum tidur saya mau menonton eh, video di YouTube tentang semisal kalau karena saya suka alam, saya mau nonton National Geographic minimal satu video yang durasinya paling enggak 10 menit atau 5 menit udah. Tapi tiap hari seperti itu gitu. Nah, itu nanti menjadi habit yang oh ini saya sudah terlampau ini untuk bahasa Inggris kayaknya saya sudah oke. Oke, saya tinggal tes kemudian yang lain, habit yang lain. Oh, ini saya tentang wawancara saya belum gitu. Kemudian psikotes atau potensi akademiknya saya belum, saya perlu belajar. Sedikit demi sedikit itu nanti benar-benar lama-lama menjadi bukit. Nah, ini investasinya teman-teman. Yang kita petik
beberapa bulan, bahkan beberapa tahun setelah kita memulai investasi itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk tiga hal ini, apa namanya, seleksi dokumen, kemudian seleksi tulis, tes potensi akademik, dan yang terakhir yang paling menentukan interview atau wawancara, ini nanti di dalamnya banyak sekali. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait ini atau terkait materi saya sebelumnya, bisa nanti ditanyakan di apa namanya, di forum ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya kembalikan ke Kak Alaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Lukman atas materinya yang luar biasa. Tadi sudah mau sharing-sharing ke teman-teman semua. Boleh dong ya beli tepuk tangan virtualnya dulu untuk Kak Lukman. Keren banget tadi, benar juga disinggung yang kegagalan itu emang harus dijadiin pelajaran ya, kayak kan kegagalan bukan akhir dari segalanya, malah awal baru baru memulai. Dan teman-teman yang ingin bertanya boleh mencantumkan pertanyaannya di kolom chat jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Dan aku juga ingin menyinggung sedikit jika kalau mengenai eh, bagaimana kita menangani rasa takut. Kalau kakak sendiri ada pengalaman atau cara atau cerita boleh deh dalam mengatasi rasa takut yang kakak miliki, lalu bagaimana cara mengatasinya menurut kakak pribadi. Sebelum dijawab, saya ingin meminta maaf dulu pada teman-teman untuk meminta sedikit lagi waktunya, karena kita sudah 1 jam lebih nih di room, karena kita masih ada satu sesi lagi, masih ada satu sesi tanya jawab. Mohon untuk masih berpartisipasi di room kita. Baik, boleh dijawab Kak pertanyaan yang tadi? Atau aku ulang? Oke, mengatasi ketakutan ya. Oke, ketakutan. Semisal konkretnya apa nih, Kak? Ketakutan akan apa? Semisal atau ketinggian, Kak? Atau pernah gagal atau apa? Atau tantangan-tantangan pribadi aja sih kayak. Oke. Oke, nah ini pernah juga ketika saya gagal tadi, ketika yang 2021 itu kan saya nggak lolos nih. Saya galau, saya terus terang galau. Meskipun ya nggak lama-lama juga sih, karena kebetulan teman-teman saya tinggal di asrama gitu ya bareng teman-teman waktu itu. Nah, saya dihibur oleh teman-teman gitu, oleh orang-orang di sekitar saya gitu. Nah, tapi saya terus terang galau karena tadi apa? Saya sudah berekspektasi tinggi, ini tinggal selangkah lagi nih saya pasti dapat gitu. Saya pasti dapat dan saya udah nunggu 3 tahun loh itu gitu. Saya udah pasti dapat, tiba-tiba saya drop gitu kan. Nah, keberanian saya untuk daftar lagi ya pertama tadi kita harus nekat, harus memulai gitu. Tapi yang kedua ya tadi dengan step by step, kemudian kita pilah lagi, kita refleksikan dan juga dengan tentu saja dengan support system yang baik dengan dukungan orang-orang terdekat kita. Oh, saya punya saya mendaftar didukung oleh orang tua saya, misalnya kayak gitu, oleh kakak saya, oleh teman-teman saya meminta doa kepada guru saya, oh didukung sekali gitu. Nah, itu menguatkan. Tapi yang mulai dari diri kita sendiri bahwa yang pertama ya ambil resiko aja gitu. Sudah terlanjur basah, sekalian aja mandi gitu kalau saya. Berarti dukungan-dukungan dari lingkungan sekitar itu juga berpengaruh ya, karena kan tadi di mana kitanya emang yang drop, emang nggak mau memulai lagi bahkan ya dari kegagalan-kegagalan yang kita lewati itu kayak yaudah itu akhir dari segala-galanya, padahal itu baru awal. Baik, teman-teman yang ingin bertanya langsung boleh untuk raise hand, nanti akan diminta untuk di-unmute. Dan di sini sudah ada satu pertanyaan nih Kak. Dari Kak Keane, izin aku membacakan pertanyaannya. Di sini bertanya bagaimana cara memulai investasi agar tidak mengalami kerugian. Mungkin yang tadi disinggung di presentasinya ya Kak ya. Boleh untuk dijawab. Oke, langsung tak jawab. Oke, terima kasih. Kian atau Kiane atau Deva ya. Oke. Eh, Mungkin ada sedikit salah paham. Mungkin investasi yang saya maksud itu bukan investasi keuangan ya. Saya pikir investasi yang saya maksud adalah bahwa kita memulai sesuatu yang baik, kemudian nanti kita akan mengambil apa namanya buahnya gitu. Nah, dalam hal ini investasi yang tujuan investasi saya adalah mendapatkan
beasiswa gitu. Waktu itu tujuan investasi saya adalah mendapatkan beasiswa. Nah, saya nggak mungkin rugi dong, kecuali saya tiba-tiba berhenti di tengah jalan atau tiba-tiba saya menyerah di tengah jalan. Nah, itu rugi. Itu pasti rugi. Nah, supaya tidak investasi ini tidak mengalami kerugian, kita tidak sampai tengah jalan terus kemudian putus asa gitu. Nah, investasinya harus masuk akal dulu dong. Harus realistis gitu. Pertama harus realistis ya, kembali ke yang tadi. Pertama harus realistis, kita memulai suatu investasi ini mungkin bisa berlaku, saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa bayangkan sendiri, bisa berlaku di investasi keuangan juga, mungkin yang di saham atau di reksadana atau lain sebagainya, atau investasi langsung dengan UMKM gitu ya. Itu pertama realistis dulu nih, bisnisnya realistis nggak nih gitu, cita-cita saya ini realistis nggak nih gitu. Mungkin realistis ini bukan terus oh saya nggak mungkin nih cita-cita menjadi Spiderman gitu kan, nggak kayak gitu juga gitu. Tapi realistis itu adalah mengukur kemampuan saya. Semisal saya nih eh, dari mulai kecil kemudian S1 itu di ilmu-ilmu humaniora. Tiba-tiba saya mengambil ilmu eksak kedokteran atau mengambil tiba-tiba teknik nuklir gitu kan. Itu jauh banget gitu. Itu nggak realistis. Meskipun bagi orang lain itu realistis sekali gitu. Mungkin bagi Kak Alaya realistis sekali. Atau saya tiba-tiba mengambil bisnis gitu, kuliah di bisnis gitu. Karena saya latar belakangnya nggak ada nyambung-nyambungnya sama itu, ya itu mungkin bisa, tapi susah gitu. Karena nggak terlalu realistis. Karena kita harus menambal dulu kekurangan-kekurangan kita. Ibaratnya kalau apa namanya sesuatu yang realistis itu kalau ada pohon nih, itu kan, ada pohon. Nah, itu kita ngambil yang pohon yang paling paling rendah dulu. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, kita ambil yang paling rendah. Itu yang paling kita bisa jangkau itu yang mana gitu. Nah, selain realistis dengan cita-cita kita, dengan rencana kita, yang kedua adalah sistematis. Sistematis itu sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari atau apa namanya yang kita bisa lakukan secara istiqomah gitu. Tadi Kaizen tadi gitu, memperbaiki terus menerus gitu. Nah, semisal untuk mencapai cita-cita saya mendapatkan beasiswa. Oh, saya apa tahu dulu nih kekurangan saya apa, kemudian kelebihan saya apa. Kekurangan saya bahasa Inggrisnya masih lemah. Oke, saya belajar bahasa Inggris. Caranya seperti apa? Lebih disistematiskan sampai tahap yang paling konkret, sampai pada prakteknya. Oh, saya bahasa Inggrisnya lemah, kemudian oke, yang lemah di bagian mana? Misal listening. Oke, saya harus mendengarkan podcast yang minimal 10 menit setiap hari. Nggak usah banyak-banyak, 10 menit aja. Tapi setiap hari gitu. Atau, oh, readingnya saya masih jelek. Oke, saya harus membaca dua paragraf setiap hari. Gitu. Dua paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah satu lembar, apalagi satu buku. Dua paragraf aja. Tapi setiap hari gitu. Dan nanti dinaikkan levelnya. Nah, itu bentuk investasi kita. Nah, kemudian ketika tiba-tiba ada kesempatan misal oh LPDP buka nih. Wah, saya udah siap karena udah ada modal-modal yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Saya sudah persiapan apa namanya bahasa Inggrisnya udah siap yang dibutuhkan, kemudian berkas-berkas yang lain sudah siap, kegiatan-kegiatan aktivis-aktivis sosial semisal ikut Kaizen, ikut kelas Kaizen, kemudian nanti ikut kegiatan sosial semisal ada gempa, kemudian kita ikut sebagai volunteer, kemudian semisal ada apa kegiatan sih sungai kita ikut atau apa penggalangan dana untuk anak yatim kita ikut. Nah, itu sebagai salah satu pengalaman yang juga menunjang. Nah, itu bentuk investasi kita. Menurut saya seperti itu, Kak Alaya. Semoga menjawab. Oke, semoga sudah cukup jelas ya Kak. Kayaknya tadi jawaban dari Kak Lukman sendiri dan aku juga ingin sedikit bertanya nih Kak, kalau dari hmm, beasiswa yang Kakak ambil, kalau ada nggak sih Kak pelatihan keterampilan selain akademik yang disediakan oleh beasiswa? Mungkin dari di luar yang beasiswa Kakak ambil atau yang Kakak ambil boleh diceritain aja sedikit pelatihan keterampilan Oke. selain akademik. Eh, Oke, kalau keterampilan akademik tentu saja iya. Misal saya kemarin 6 bulan apa di UI gitu ya, dapat kesempatan pengayaan bahasa, penguatan bahasa di UI. Nah, kemudian juga ada persiapan keberangkatan itu di LPDP. Nah, di luar itu ada banyak sekali karena ini udah S2 gitu. S2 itu sudah berbeda dengan S1 dalam hal dia sudah tidak terlalu diorganisasi oleh orang lain. Jadi kita yang jemput bola sebagai mahasiswa S2 gitu. Nah, saya mau cerita di beasiswa saya sebelumnya nih, yang S1. Nah, beasiswa CSS Mora gitu ya, itu dari Kemenak. Nah, beasiswa itu saya juga
banyak pelatihan-pelatihan. Semisal dulu pertama matrikulasi. Jadi sebelum kita masuk kuliah kita dimatrikulasi 5 hari di satu tempat gitu untuk mendapatkan semisal bagaimana cara presentasi yang efektif, kemudian bagaimana cara berpikir yang kritis, cara bertanya yang baik, bahkan sedetail itu, apa namanya, seteknis itu gitu. Cara bertanya aja apa namanya dipelajari gitu. Nah itu. Kemudian selain itu juga ada beberapa hal, semisal kayak kita juga ada kunjungan gitu ya, kunjungan dulu, kunjungan ke waktu itu karena saya jurusannya keagamaan ke pesantren Gontor, kemudian ada di apa situs-situs keagamaan yang lain dan lain sebagainya gitu. Jadi di luar akademik ada benefitnya banyak banget teman-teman. Dan ini hak kita semua gitu, karena ini dari negara gitu. Ini dari Indonesia yang akan kembali kita. Sebenarnya saya itu dibiayai oleh teman-teman loh secara nggak langsung. Karena teman-teman bapak ibunya pasti kan bayar pajak. Nah, pajaknya itu sebagian masuk ke beasiswa dan saya yang menikmati. Masa iya cuman saya? Masa nggak ada nih teman-teman yang mau? Gitu. Iya betul Mungkin itu Kak banget Ala ya. ya. Oke, berarti tadi ada ya, memang ada dari selain sisi akademik itu yang untuk bisa meningkatkan self improvement tadi ya Kak ya. Dan ada nih, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dan boleh dijawab singkat ya. Salah satu pertanyaan dari Kak Dwi, aku ambil pertanyaan yang keduanya ya Kak ya. Jika di sini pertanyaannya, jika hendak mendaftar LPDP, bagaimana membuat esai yang ringkas, baik dan padat, dan juga bagaimana trik untuk meyakinkan interviewer LPDP yang pada dasarnya mengutamakan kontribusi untuk negeri. Nah, itu tuh sering disinggung ya Kak, esai-esai itu Hmm, masih banyak pendaftar beasiswa yang bingung apa yang harus mereka tulis di esai itu apa gitu. Boleh dijelasin sedikit boleh? oke. Oke, saya akan mencoba untuk sesingkat mungkin. Oke, esai yang bagus gitu ya. Ini intinya esai yang bagus, kemudian bagaimana kita meyakinkan interviewer. Nah, saya akan mulai dari interview. Nah, ketika kita interview, itu yang ditanyain 90%. Mungkin kalau nggak 90 ya 80% adalah esai kita. Jadi ini pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita tulis sebelumnya. Kalau di LPDP. Jadi ketika kita pertama pengumpulan berkas itu kan nulis apa esai gitu. Kemudian ketika wawancara esai ini dipertanyakan, kamu katanya gini kok gini kok gini, kok nggak nyambung nih jawabannya gitu. Nah jadi ketika tips menurut saya persiapkan dari sekarang kontribusinya mau apa gitu. Nah nanti saya jelaskan itu. Nah apa namanya kadang-kadang kebanyakan termasuk dulu saya itu mepet ketika nulis esai. Ah nanti kan esai kan dipertanggungjawabkan nanti di interview, tapi kan nggak bisa di ketika sudah submit nggak bisa direvisi gitu. Jadi kita harus mempertahankan atau memperjuangkan esai yang sudah kita tulis beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, supaya ringkas dan baik, sebenarnya ringkas kita ngikutin aja aturan dari LPDP. Yang baik seperti apa dan padat gitu. Yang pertama, jangan hanya tentang menonjolkan diri dan lain sebagainya, disesuaikan dengan yang LPDP inginkan. Ini sudah banyak sekali di YouTube, kemudian di Telegram yang paling banyak ada grup-grupnya, kemudian di blog juga banyak tentang apa unsur-unsur atau kerangka esai di LPDP. Ada biasanya 4 kerangka. Yang pertama tentang diri sendiri, kemudian yang kedua kenapa alasan memilih studi di eh, tempat ini, kenapa memilih misal kayak saya di CRCS kenapa gitu. Kemudian yang ketiga apa sumbangan untuk Indonesia ke depan secara jauh itu seperti apa. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan ketika sebagai bentuk sumbanganmu gitu, secara konkret apa. Nah, itu unsur-unsur itu atau kerangka itu harus kita ikuti semua. Jadi kita harus ngikutin itu. Kemudian di situ juga semi akademis ya teman-teman. Semi ilmiah lah. Itu ilmiah populer esai itu. Jadi membicarakan tentang kita, saya S1 ini, S1 ini saya mendapatkan kumlot, kemudian skripsi saya membicarakan ini, saya dulu pernah menjadi pembicara di seminar ini, saya dulu pernah lomba debat ini dan lain sebagainya itu diceritakan tapi juga ada data-data misal kayak saya dulu esainya karena saya di hubungan tentang agama dan budaya saya membicarakan tentang oh ada laporan Setara Institut tentang keberagaman di Indonesia itu yang semakin hari bla 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 semakin buruk dan lain sebagainya oh saya pengen apa namanya pengen
berperan di situ gitu untuk memperbaiki keberagaman di Indonesia karena Indonesia ini beragam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, cara meyakinkan interviewer, nah yang pertama ya berdoa, bersiap dengan baik, jangan sampai kalau karena dulu saya ketika yang pertama itu jaringannya terputus, itu jadi deg-degan karena hal tersebut. Ada permasalahan teknis. Permasalahan teknis itu sepele, tapi itu mempengaruhi kadang-kadang mempengaruhi seluruh interview kita. Nah, cara meyakinkan ya dengan latihan yang banyak. Tadi saya sebutkan eh, great luck itu apa namanya keberuntungan besar itu apa? Ya ketika opportunity atau kesempatan bertemu dengan persiapan. Kalau persiapannya kita matang, kemudian kita bertemu dengan kesempatan interview, nah kita udah siap nih. Selain juga karena kita orang yang beragama ya berdoa gitu. Dan kita mempelajari di YouTube atau di tempat-tempat lain atau boleh belajar dengan teman-teman atau kalau teman-teman mau belajar dengan saya boleh karena ada beberapa teman yang mau mendaftar ini ada di beasiswa BPI Kemenak itu besok malam dia mau latihan wawancara dengan saya. Kalau saya ada waktu siap. Kalau pas saya apa namanya, oh saya ada waktu kosong nih. Oke, ayo kita latihan wawancara gitu. Bahkan ada beberapa orang yang saya nggak kenal, belum pernah ketemu kemarin ngobrol-ngobrol tentang itu gitu. Karena ini hak semua kita gitu. Ini beasiswa negara yang kita semuanya sebenarnya berhak gitu. Dan saya pengen teman-teman ikut menjadi bagian ini. Mungkin seperti itu Kak Alay. Semoga menjawab ya. Oke, semoga sudah cukup jelas tadi jawaban dari Kak Lukman. Semoga Kak Dewi cukup jelas ya Kak ya. Tadi emang berarti harus mengenal diri sendiri juga ya Kak, biar lebih mudah untuk bisa diutarakan ke dalam tulisan. Oke, Betul. baik. Terima kasih banyak Kak Lukman atas jawabannya dan mohon maaf teman-teman, mungkin pertanyaan dari Kak Dewi tadi, pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Dan jika teman-teman yang masih ingin bertanya, masih penasaran dengan jawabannya Kak Lukman, boleh langsung di DM aja Instagram Kak Lukman, boleh ya Kak ya? Boleh Instagramnya sekali. ada di virtual background, boleh dicek-cek Instagramnya Kak Lukman. Baik, terima kasih Kak Lukman atas materi yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih atas pemaparannya dan jawabannya. Oke, baik. Izin saya melanjutkan. Nah, teman-teman sudah tidak terasa kita sudah kurang lebih 1 jam dalam sesi Kaizen Talk pada malam hari ini. Dan di kolom chat sudah ada link absensi, boleh sambil diisi. Dan jika ada kendala, boleh menghubungi tim panitia di kolom chat. Dan saya ingin memberi sedikit rangkuman atau poin-poin atas penjelasan yang telah diberikan Kak Lukman tadi, yang dimana potensi itu tidak mengenal batas finansial. Beasiswa sebagai jembatan menuju pencapaian yang lebih tinggi untuk menggapai kesuksesan teman-teman. Untuk setiap orang yang memiliki semangat dan ambisi yang luar biasa. Dan tadi juga disinggung ada 6 hal yang menopang untuk keberhasilan kita dalam mencapai ilmu. Tadi ada kecerdasan, semangat, kemudian ada sabar, kemudian ada biaya, guru, dan proses. Nah, kemudian tadi juga adanya persepsi yang berkaitan dengan sudut pandang teman-teman sekalian, lalu adanya kesempatan yang dimiliki dalam menjalani perkembangan diri dan juga keberuntungan yang dimiliki. Pengembangan kemampuan diri saat mendaftar beasiswa merupakan langkah penting yang meningkatkan peluang teman-teman dalam meraih dukungan keuangan tersebut yang diberikan oleh negara yang memang harusnya kita juga bisa menikmatinya seperti Kak Lukman. Beberapa langkah yang dapat teman-teman ambil untuk bisa mengembangkan kemampuan diri dari dalam proses pendaftaran beasiswa tadi. Yang pertama itu harus memahami persyaratannya terlebih dahulu, apa saja data-data yang harus dipersiapkan sebelum diupload di beasiswa tersebut. Kemudian tentukan tujuan dan rencana yang teman-teman inginkan untuk karir teman-teman sekalian, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan jangka pendek serta jangka panjang teman-teman untuk bisa menyusun argumen yang dapat meyakinkan. Kemudian ada identifikasi kelebihan dan kelemahan
mengenal diri sendiri itu juga penting tentang kelebihan dan kelemahan, dapat mempermudah teman-teman juga dalam membuat esai atau motivation letter tadi. Kemudian yang lebih penting juga adanya dukungan dari orang-orang di sekitar kita, keluarga, saudara, teman, ataupun guru-guru yang membuat kita semakin termotivasi untuk bisa lulus atau bisa adanya niat mendaftar beasiswa tersebut. Nah, mengembangkan kemampuan diri adalah proses berkelanjutan. Semakin teman-teman berinvestasi dalam pengembangan diri, semakin besar juga peluang teman-teman untuk berhasil mendapatkan beasiswa yang teman-teman inginkan. Nah, baik, mungkin cukup sedikit rangkuman dari penjelasan yang sudah diberikan Kak Lukman tadi. Dan saya ingatkan sekali lagi di room chat sudah ada link absensi, boleh teman-teman mengisi untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Lukman yang sudah mengisi kelas Kaizen Talk kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak tentunya juga kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung hingga malam hari ini yang sudah kurang lebih melebihi 1 jam kita yang seharusnya. Semoga sesi malam hari ini bisa bermanfaat, menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semua, dan tentunya semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Nah, gimana nih teman-teman yang tadi kita sudah membahas tema yang seru sekali. Jika teman-teman tertarik, teman-teman boleh banget nih mengajak kita untuk berkolaborasi bersama seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Teman-teman boleh menghubungi admin Kaizen Room atau mend-DM Instagram Kaizen Room di @kaizenroom, karena kami percaya kita bisa memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat. Dan untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk open kamera. Yuk, kita berfoto bersama narasumber untuk bisa meninggalkan jejak digital yang positif juga pastinya. Boleh yuk dibuka kameranya, kita foto bersama. Salah satu sesi yang ditunggu-tunggu nih kayaknya ya, foto-foto. Boleh yuk di open kameranya. Oke, di sini boleh kok sisir-sisir dulu, boleh. Jangan lama-lama tapi ya. Ayo, oke, ada Kak Kiane, ada Kak Elviana, halo, ada Kak Eri. Ayo nih, mana Kak Dina, Kak Dwi. Oke, oke baik. Sudah open cam? Ada lagi yang ingin open cam? Oke, baik. Oke, kita akan berfoto di 3 kali dan dalam hitungan ketiga. Baik, foto pertama, apakah tim panitia sudah siap? Oke, sudah siap. Baik, foto pertama, 1, 2, 3. Oke, foto berikutnya ada gaya yang ingin samaan nih. Ada request? Oke, peace. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya berikutnya gaya bebas deh. Sarangnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas antusias yang sangat aktif dalam kelas Kaizen Talk malam hari ini. Dan teman-teman juga boleh mengupload kegiatan kita pada malam hari ini di media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa di tag Instagram Kaizen Room dan Instagramnya Kak Lukman juga jangan lupa. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan juga Kak Lukman yang sudah hadir dalam mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Lukman dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Alea Firizki, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om. Sampai bertemu di sesi Waalaikumsalam. Kaizen Room berikutnya. Selamat malam, teman-teman. Terima Terima kasih Kak kasih. Alaya. Terima Terima kasih kasih semuanya. juga Kak Lukman, teman-teman Saya sekalian. izin live ya. Baik, terima Sampai kasih, ketemu lagi. Kak. Terima kasih.